Bapak dan Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mulai berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar hari ini menguatkan kami, menuntun kami sehingga kami kuat di dalam menghadapi hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman ini dan seluruh umat-Mu yang mendengarkannya. Diberikan pemahaman, kemampuan untuk mengerti, dan kepada setiap kami kemampuan untuk mengikuti dan melakukan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya berharap semua kita dalam keadaan sehat, baik-baik hari ini oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tentu saja ada satu kerinduan di dalam hati kita karena sudah lama kita tidak berjumpa, sudah 2 kali ibadah dalam minggu kita tidak berjumpa. Tapi sekalipun demikian saya percaya kita tetap satu di dalam doa, memungkinkan setiap kita untuk saling menguatkan, saling mendoakan dan saling meneguhkan. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan Yesus, hari ini atau beberapa saat belakangan ini saya sedikit menyampaikan firman Tuhan berbeda dari tema yang seharusnya untuk kita dengarkan setiap minggunya. Tapi firman yang saya sampaikan hari ini berharap supaya setiap kita boleh kuat di dalam menghadapi keadaan hidup yang sama-sama kita berjuang, bergumul bersama-sama untuk kita dapat kuat menghadapinya. Nah saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri judul, daripadanya lah keselamatanku. Sekali lagi keselamatan kita berasal daripada Dia, yaitu Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu, Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini mengungkapkan suatu kebenaran mendasar, satu kebenaran hakiki yang dengannya setiap orang percaya harus hidup. Sekali lagi Mazmur pasal 62 mengungkapkan suatu kebenaran mendasar yang dengannya setiap orang percaya harus hidup. Saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan, kesengsaraan atau pertentangan dari musuh, kita harus berbalik kepada Allah sebagai perlindungan dan pelepas yang tertinggi. Berbalik kepada Allah sebagai perlindungan dan pelepas kita yang tertinggi. Nah, kalau kita mempelajari firman ini khususnya Mazmur pasal 62, kita membaca seluruh perikop ini saudara-saudara, maka dari ayat-ayat ini kita menemukan bahwa setiap orang percaya yang mengandalkan Allah dalam hidupnya, sekali lagi, setiap orang percaya yang mengandalkan Allah di dalam hidupnya, dia harus mampu berkata, dia harus mengucapkan kalimat-kalimat indah seperti yang kita temukan hari ini. Seperti apakah yang seharusnya kita katakan kalau Allah yang kita jadikan sebagai andalan hidup kita? Kebenaran yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita jadikan Tuhan Allah sebagai andalan hidup kita dalam menjalani hidup ini, apapun yang terjadi, maka yang pertama, kita harus berkata, saya tidak akan membiarkan kesukaran, saya tidak akan membiarkan krisis atau penderitaan apapun
menggoyahkan kepercayaan saya kepada Allah. Sekali lagi, orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia akan berkata bahwa saya tidak akan membiarkan kesukaran, krisis atau penderitaan apapun menggoyahkan kepercayaan saya kepada Allah. Saudara-saudara, dalam ayat yang ketiga dan ayat yang ketujuh dari Mazmur pasal 62. Ayat yang ketiga berkata, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ketujuh, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dalam dua ayat ini kita temukan kalimat-kalimat indah atau kata-kata indah dalam ayat 3 dan ayat 7. Aku tidak akan goyah. Ayat 7 juga berkata, aku tidak akan goyah. Apa artinya ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Seseorang hanya bisa berkata, aku tidak akan goyah apapun yang terjadi dalam hidupku. Hanya bisa diungkapkan oleh mereka yang mengandalkan Allah di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kita harus ingat baik-baik bahwa bukan saja keselamatan itu datang dari Dia. Sekali lagi, bukan saja keselamatan itu datang dari Dia. Ayat yang kedua, tetapi Dia sendiri, Allah sendiri juga menjadi batu karang keselamatan dan perlindungan kita. Ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karena pergumulan, oleh karena masalah, ada banyak orang mulai meragukan Tuhan. Ada banyak orang mulai meragukan kasih setia Tuhan, janji-janji Tuhan. Tetapi lewat kebenaran hari ini saudara-saudara, kalau saudara berkata, Tuhanlah keselamatanku, Tuhanlah kota bentengku, maka yang pertama saudara-saudara, kita akan berkata dengan iman bahwa aku tidak akan membiarkan apapun menggoyahkan kepercayaan saya, iman saya kepada Allah. Hal yang kedua, orang yang menjadikan Allah sebagai andalannya, dia akan berkata bahwa pada masa kekhawatiran atau ancaman, saya akan menyerahkan diri kepadanya. Dengan doa yang sungguh-sungguh, mencurahkan isi hatiku kepadanya. Sekali lagi, pada masa kekhawatiran atau ancaman, saya akan menyerahkan diri kepadanya dengan doa yang sungguh-sungguh, mencurahkan isi hatiku kepadanya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara-saudara berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan hari ini bahwa satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran di dalam hidup kita adalah doa. Satu-satunya cara untuk melenyapkan, menghilangkan kekhawatiran yang ada dalam diri kita adalah doa. Kenapa saudara-saudara? Alasan yang pertama, oleh karena doa kita memperbaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kekhawatiran hanya bisa hilang ketika kita datang dalam doa dan menyerahkannya kepada Tuhan.
Yang kedua, mengapa doa melenyapkan kekhawatiran dalam hidup kita? Yang kedua, saudara-saudara, dalam damai sejahtera Allah atau damai sejahtera Allah akan mengawal hati kita dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Kristus. Damai sejahtera Allah akan mengawali, akan membentengi, akan memagari hati kita. Yesaya 26 ayat yang ketiga berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ada banyak orang kehilangan sukacita damai sejahtera hari-hari ini oleh karena kekhawatiran yang luar biasa. Tapi lewat kebenaran firman hari ini, saudara-saudara, naikkan doa sehingga damai sejahtera menguasai hati kita. Dan damai sejahtera itu akan mengawal seluruh gerak hidup kita. Yang ketiga, mengapa doa satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran kita? Hal yang ketiga, saudara-saudara, Allah menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan dari kita. Sekali lagi Allah menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Tuhan inginkan dari kita. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, kita tidak tahu sampai kapan kondisi keadaan seperti ini akan mewarnai hari-hari hidup kita. Sampai kapan, saudara-saudara, tidak seorang pun yang tahu. Tapi malam hari ini atau hari ini, saya mau sampaikan kebenaran ini kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berharap setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang keempat, satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran kita adalah doa. Kenapa? Kita menerima rahmat, kita menerima kasih karunia dan pertolongan dari Allah pada waktu kita memerlukannya. Sekali lagi, melalui doa, akhirnya kita akan menerima pertolongan Allah di saat kita memerlukannya. Percaya kebenaran ini. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 berkata, Bapak Ibu, Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Percayakah Bapak Ibu bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi Bapak Ibu hari ini? Percayakah saudara bahwa Tuhan tahu apa yang sedang engkau ragukan, takutkan hari ini? Tapi yakinlah, pertolongan Tuhan pada waktu kita memerlukannya, Dia akan berikan pada kita. Doa saya setiap hari adalah supaya Tuhan menolong kita. Saya berdoa setiap hari bersama dengan keluarga. Kami berdoa. Doa kami adalah supaya semua jemaat tidak ada yang dilanda kekhawatiran, tidak ada yang lemah, tidak ada yang sakit. Itu doa kami setiap hari. Dan percayalah, Tuhan akan memberikannya. Yang kelima, saudara-saudara, mengapa doa menjadi satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran kita? Yang kelima, melalui doa kita yakin bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu Allah turut bekerja. Kalau saudara mau undang dan mau melibatkan Tuhan dalam hidupmu dalam menghadapi hari-hari seperti ini, maka saya percaya Dia turut bekerja. Dia tidak akan biarkan, Dia tidak akan tinggalkan saudara dan saya. Dia akan jagai kita karena kita adalah biji mata Allah. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, yang terakhir, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai andalan hidup kita, maka kita akan sanggup berkata, saya akan menantikan Tuhan bertindak menolong saya. Dan yakin bahwa Dia akan menanggapi dalam kasih dan belas kasihan terhadap keadaanku. Saya ulang sekali lagi. Saya akan menantikan Tuhan untuk bertindak menolong saya. Dan yakin bahwa Dia akan menanggapi setiap doa kita dalam kasih dan belas kasihan terhadap keadaan kita. Saudara-saudara, satu kata yang selalu saya ulang-ulang pada hari-hari belakangan ini dalam doa yang kami naikkan pada Tuhan. Mari kita memohon belas kasihan Tuhan. Meminta belas kasihan Allah atas bangsa. Belas kasihan Allah atas negeri kita. Belas kasihan Allah atas keluarga kita, belas kasihan Allah atas seluruh jemaat Tuhan. Itu doa kami. Sekali lagi saudara-saudara, kalau engkau mengandalkan Tuhan dan jadikan Tuhan sebagai andalan, maka kita harus siap menunggu, menantikan pertolongannya untuk memberikan kita belas kasihan. Ayat yang terakhir, dari Mazmur pasal 62 ayat 12 sampai ayat yang ke-13 berkata, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kuasa dari Allah atasnya, daripada Allah jugalah kasih setia, sebab Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana Daud pemazmur berkata, daripadanya lah keselamatanku. Itu artinya tidak ada satu pun, tidak ada seorang pun yang dapat kita andalkan di dunia ini selain daripada Tuhan. Manusia boleh berusaha, manusia boleh berupaya, tapi kalau Tuhan tidak campur tangan, tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, seperti apapun keadaanmu hari ini, saya berharap hari ini bangkitkan imanmu untuk berkata, daripadamu-lah Tuhan keselamatanku. Jangan takut, saya percaya Allah mengerti, Allah tahu, Allah lihat segala kondisi keadaan yang sekarang sedang terjadi. Nah, oleh sebab itu, biarlah seperti pemazmur Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Naikkan doa, jalin hubungan dengan Tuhan lebih intim lagi, bersekutu dengan Tuhan lewat firman, lewat pujian dan penyembahan, sehingga sekalipun keadaan kondisi di sekeliling kita tidak begitu menyenangkan, tapi ketika kita dekat pada Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, maka Tuhan berjanji, Dia akan memberikan ketenangan dan keselamatan, keluputan dari setiap apapun yang sedang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berharap semua Bapak Ibu di rumah, keluarga, usahakan setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan.
Saya berharap para bapak-bapak atau suami-suami, jangan engkau enggan. Harusnya engkau sebagai bapak yang harus memimpin ibadah rumah pada hari-hari sekarang ini. Sekali lagi saya mau katakan, hai bapak, hai suami, engkau sebagai imam, ambil alihlah kepemimpinan untuk memimpin ibadah rumah yang sedang kita kerjakan, dikerjakan oleh banyak umat Tuhan, dilakukan oleh banyak gereja di Indonesia pada khususnya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, doa saya hari ini, majulah bersama dengan Tuhan, tetaplah engkau kuat. Jangan engkau takut bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami mau mengaku dan berkata seperti pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripadamulah keselamatan kami. Kami harus mengakui dengan jujur di hadapan-Mu secara daging, secara manusia. Ada ketakutan, ada keraguan, ada kebimbangan yang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan kami. Tetapi ternyata tidak ada satupun yang dapat memberikan jaminan kepada kami selain Engkau sendiri ya Tuhan. Oleh sebab itu tolong seluruh umat-Mu supaya tetap mengandalkan Tuhan di dalam seluruh pergumulan hidup mereka. Di hari-hari seperti ini kuatkan kami untuk makin percaya dan untuk terus menjalin hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Tuhan tolong mereka yang ragu, yang khawatir, angkat keraguan, angkat kekhawatiran itu daripada mereka. Berilah damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu berdoa dan kami berdoa dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Itulah doa kami setiap saat. Dan kita berharap dan berdoa kepada Tuhan. Tidak lama lagi kita akan berjumpa bersama-sama, bergabung bersama dalam ibadah di gereja kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.